Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi berbagai kenikmatan. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan sholat berjamaah. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita diberi kenikmatan bisa menghadiri pengajian sekaligus pelepasan terhadap beberapa saudara kita yang mau berangkat haji, termasuk saya juga mau haji, jadi melepaskan diri sendiri. Jadi ini spesialis juga kita satu ya, yang ceramah juga mau haji. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengundang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua DKM tadi, itu dengan berbagai cara. Saya juga haji ini juga aneh, Pak. Tidak seperti biasa. Ya, hajinya mendadak. Jadi diberitahu bahwa Anda berangkat dalam minggu-minggu ini. Saya tidak tahu menahu kapan berangkatnya, nanti di sana ngapain juga nggak tahu. Yang penting berangkat. Ya. Jadi ada yang mengundang, ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengundang. Ya. Tentunya saya cuma menyerahkan paspor. Ya, paspornya sudah diserahkan, mungkin sudah sekarang diurus visanya dan diberikan tiketnya. Mungkin setelah Bapak Adi dan Bapak Adi besok ya. Berarti mungkin saya kalau nggak hari Senin, kalau nggak hari Senin ya hari Selasa, kalau nggak hari Selasa ya hari Rabu, kalau nggak hari Rabu ya hari Kamis. Tidak tahu, tapi sepertinya dalam hari-hari ini, nah, sepertinya dalam hari-hari ini kita berangkat, mudah-mudahan ketemu dengan bapak-bapak sekalian yang mau berangkat haji nanti. Hadirin rahimakumullah, begitulah kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya itu dengan berbagai cara seperti yang sudah disebutkan, dan ini salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, haji adalah rukun Islam yang kelima. Saya di Medina sudah 4 tahun, berarti haji sudah 4 kali. Di Mesir saya 2 kali haji, dan dari Indonesia baru sekali ini karena baru datang dari Mesir. Hadirin rahimakumullah, walaupun kita sering melakukan ibadah haji, tetapi ada saja hal-hal yang bisa kita ambil dari ibadah itu. Dalam masalah hukum pun, ya, setiap tahun itu ada saja masalah yang terjadi pada tahun itu yang belum pernah terdetek dalam diri kita pada tahun kemarin. Jadi selama umpamanya saya 6 kali haji itu mesti saja ada masalah baru, hal-hal yang baru yang belum kita dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam masalah hukum pun, dalam masalah fikih pun, itu akan terjadi masalah-masalah baru. Karena Islam itu akan mengikuti perkembangan zaman.
hukumnya pun fleksibel mengikuti perkembangan zaman itu. Oleh karena itu, bagi yang mau berangkat haji atau yang sudah pernah melakukan haji, hendaknya bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan haji. Terus terang saja pada hadirin rahimakumullah, tidak setiap yang pergi haji itu bisa mengambil manfaat dari ibadah haji. Seluruh dunia berkumpul di Mekah, di Madinah, di Arafah, tetapi tidak setiap yang haji itu dia mengamalkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan untuk saat-saat ini, kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang menyalahgunakan ibadah haji. Buktinya, Indonesia, alhamdulillah, ibadah haji itu antri. Bahkan saya dengar harus menunggu minimal 5 tahun. Ya, kalau kita daftar sekarang, berarti kemungkinan besar 5 tahun lagi baru berangkat. Makanya muncullah yang namanya dana talangan haji. Nah, dana talangan haji itu juga bermasalah dari dua sisi, dari sisi hukum dan dari sisi sosial. Sehingga haji ini yang dulunya di Indonesia adalah orang bisa melakukan haji tiap tahun, maksudnya melakukan haji dengan mudah, sekarang susah melakukan ibadah haji. Alhamdulillah dalam hal ini berarti kesadaran masyarakat untuk beribadah haji meningkat. Tetapi ada tetapinya, Pak. Semakin banyak yang haji, bukan semakin baik negara kita, ya kan? Semakin banyak yang haji, tapi semakin banyak yang korupsi. Itu harus diakui. Semakin banyak kejahatan. Indonesia bukan semakin bagus. Artinya bahwa semangat ibadah haji ini kadang-kadang tidak diiringi dengan pengamalan setelah kepulangan haji. Oleh karena itu banyak dari umat Islam baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang hajinya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, yang hajinya itu ada kepentingan-kepentingan dunia dan politik, bahkan dunia dan politik. Maka dulu pernah ada kritikan ya, kepada penyelenggara haji di Indonesia ini, kenapa menghajikan orang-orang tertentu dan tanda kutip masalah politik ya, kepentingan tertentu dengan uang rakyat. Walaupun sekarang itu sudah ada perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi rahimahullah, bahkan ada sebagian yang melakukan ibadah haji di sana melakukan maksiat. Ini harus diakui, tidak boleh kemudian kita tutup mata dengan kejadian seperti ini. Ya. Saya berkali-kali melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana di tengah-tengah orang melakukan ibadah haji itu terjadi pencurian. Ya, orang sedang tawaf, setelah selesai tawaf, dompet atau ikat pinggang yang dipakai untuk menyimpan uang itu sudah sobek, uangnya sudah nggak ada, bahkan paspornya, bahkan kartu-kartu sudah nggak ada. Berarti ada yang mencopet di depan Ka'bah. Ya. Bahkan suatu ketika beberapa tahun yang lalu saya lupa, ya, ketika saya di Musdalifah, orang pulang dari Mina, ya, setelah melakukan wukuf di Arafah di Musdalifah, itu ribut, terjadi keributan. Kenapa? Ternyata ada orang Indonesia, orang luar negeri, waktu itu orang Afrika kalau tidak salah, itu dikejar-kejar polisi karena ketahuan mencuri dalam keadaan menggunakan pakaian ihram. Belum kalau kejadian yang berhubungan dengan teman-teman di Indonesia, bagaimana dia naik taksi, ya masuk taksi adalah istrinya dulu,
Kemudian taksinya ngebut, suaminya belum sempat naik taksi itu, entah kemana istri itu dibawa. Terjadi kejahatan internasional yang dilakukan oleh orang-orang bukan orang Saudi, juga bukan orang Indonesia, tapi orang luar negeri. Ini terjadi dalam ibadah haji. Oleh karena itu, para rahmatullah, memang harus kita akui bahwa ibadah haji ini memang kadang-kadang disalahgunakan oleh beberapa oknum yang memang tidak bertanggung jawab dan tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Berani-beraninya melakukan kejahatan di Masjidil Haram pada ibadah haji. Bahkan oleh sebagian yang lebih dasar lagi, Pak, ada sebagian orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab melakukan keonaran pada ibadah haji. Berapa tahun yang lalu terjadi demo besar-besaran dan mengakibatkan melayarnya berapa ratus jiwa di Masjidil Haram. Itu terjadi. Bahkan ada yang mencoba membawa bom. Sekarang musim pengeboman. Lah itu di Mekah pun, ya, dan musim haji pun ada orang yang bawa bom. Alhamdulillah ketahuan oleh polisi. Jadi mereka dari negaranya itu membawa alat-alat bom itu, apa namanya, racikan bom itu di dalam kopernya, ditaruh di sela-sela besi di dalam kopernya itu ternyata dibuktikan semua alat-alat untuk ngebom itu kemudian dikumpulkan, dipraktekkan di suatu gurun pasir di suatu tempat, itu ternyata bisa menghancurkan berapa puluh mobil. Bagaimana kalau itu diledakkan di tengah-tengah jamaah haji? Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Karena itu marilah ya, kita merenung sejenak tentang hikmah dari ibadah haji itu, supaya kita dalam berhaji itu tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mempunyai kepentingan dunia. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ala umratu ila umrati kaffaratun bainahuma." Umrah antara satu dengan yang lainnya terdapat kafarah. Maksudnya kalau orang umrah pada bulan Ramadan, kemudian umrah lagi pada bulan Ramadan berikutnya, antara dua umrah itu adalah kafarah, penghapus dosa. Sebagaimana al-jum'atu ila jum'ati kafaratun bainahuma. Antara sholat Jumat ini dan Jumat besok itu juga kafarah. Kafarah itu penghapus dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar itu harus taubat. Wal hajju al mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sedang haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Makanya kalau mau haji biasanya di sini alhamdulillah masih sederhana, hanya mengumpulkan orang-orang di masjid. Kalau di desa-desa itu, Pak, orang haji itu menyembelih sapi, ya. Kemudian nanti diantarkan seluruh desanya itu ke bandara sampai pesawat itu. Kalau di sini mudah-mudahan tidak ya, sebenarnya satu perumahan ini ke Bandara Soekarno-Hatta itu nanti memenuhi tempat. Ya. Kenapa seperti itu? Karena kemungkinan, ini kemungkinan, Pak, bukan menakuti. Kemungkinan orang yang haji itu tidak balik lagi. Seakan-akan satu desa itu mengantarkan calon haji ini menuju ke liang kubur, sehingga benar-benar ya diantarkan begitu meriah. Ini kemungkinan, karena kita tidak tahu apakah kita akan kembali atau tidak. Oleh karena itu kita sejak sekarang dianjurkan yang mau safar, yang mau haji, untuk meminta maaf ya, terhadap segala kesalahan, dan yang ditinggalkan pun juga minta maaf, saling minta maaf ya.
supaya nanti kalau nggak balik lagi itu sudah kosong-kosong. Kemudian yang kedua, segala bentuk utang kalau bisa dilunasi sebelum berangkat. Sekarang terbalik Pak, cara berpikir orang sekarang terbalik. Bukannya utang dilunasi, justru malah hajinya dengan utang. Ini nggak benar juga. Padahal haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu ya sudah nanti nunggu mampunya. Cuman karena masyarakat itu kadang-kadang orang yang naik haji itu adalah keren gitu kan, tren, ada kebanggaan tersendiri sehingga kadang-kadang dipaksakan. Nah ini fenomena sosial yang tidak baik. Maka kita dapatkan muncul tadi dana tambahan haji yang sebenarnya hukumnya masih abu-abu, ya, apakah halal apakah haram. Kenapa? Karena yang tidak mampu haji diiming-imingin, saya pinjamin dulu uang Pak gitu. Yang iming-imingin ini, yang mengiming-imingin ini mencari keuntungan juga, karena dengan meminjamkan dia dapat keuntungan. Ini kan perubahan-perubahan sosial yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Islam. Islam ya, menganjurkan atau mewajibkan orang yang sudah mampu, yang sudah mapan ekonominya dan punya kelebihan. Karena kita haji selama 2 bulan atau 40 hari, itu kan harus meninggalkan bekal untuk anak dan istrinya. Artinya dia punya kelebihan uang. Sehingga kalau dia haji tidak ada utang, tidak ada beban. Berbeda dengan yang utang, kemudian dia haji, meninggal di sana, yang bayar utang siapa? Kan kasihan ahli warisnya. Karena itu dianjurkan sebelum kita haji itu kita maaf-maafan dan melunasi seluruh utang, seluruh kewajiban yang dibantu kepada beliau kalau dia punya utang. Dan itu pun kalau mampu. Kalau tidak mampu atau karena sifatnya kredit ya, jatuh tempo masih 5 tahun lagi, masih 10 tahun lagi, barangkali itu tidak apa-apa ya, karena tidak harus seperti itu ya. Jadi rahimahullah, karena itu ketika kita berangkat haji itu dalam keadaan hati bersih, tidak ada musuhan dengan siapapun juga. Itu satu. Kedua, ketika kita haji tidak ada pikiran mau bayar utang, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang. Bukan ketika menghadap di Ka'bah itu, ya Allah gimana cara bayar utang gitu. Ya Allah saya punya masalah dengan teman saya. Itu kan berarti memang ketika dia haji tidak khusyuk lagi, tidak konsentrasi lagi. Karena itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan? Rasulullah mengatakan bahwa bagi perempuan haji mabrur itu lebih afdal daripada berjihad bagi perempuan. Karena memang kalau haji itu Bapak dan Ibu sekalian memang sangat capek, ya, sangat capek. Apalagi musim haji, mau tawaf aja susah. Terus terang aja Pak, saya itu hampir mati itu berkali-kali pada musim haji itu, entah kejepit, entah kedorong, entah. Alhamdulillah Allah masih menyelamatkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Saya tidak tahu haji tahun ini bagaimana ya. Tapi artinya kita perlu perjuangan itu laki-laki, apalagi perempuan. Lagi perempuan bagaimana kita berdesak-desakan, bagaimana subhanallah ya, udara. Makanya banyak ibu-ibu yang alhamdulillah di sini mungkin masih relatif muda ya. Itu ya dari desa-desa yang itu umur 70 tahun, umur 80 tahun. Jadi hajinya rata-rata orang yang haji itu kalau sudah tua. Ini juga salah ya. Makanya perlu dirubah persepsi seperti ini. Haji itu tidak harus tua. Kalau perlu masih muda haji, biar kuat di dalam melakukan ibadah. Kalau sudah tua, itu kemungkinan besar dia akan meninggal dunia.
dia jalan saja susah, kemudian ditabrak, disenggol oleh orang-orang Afrika, oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki itu kalau haji itu gandengan gini nih, 10 orang. Saya katakan blodosa loh. Jadi mereka pergi begitu aja, masuk begitu aja, orang-orang yang kecil-kecil itu dirintis oleh mereka. Banyak yang mati. Nah, hal-hal seperti ini itu perlu diperhatikan juga. Oleh karena itu yang mau melakukan ibadah haji harus dijaga kesehatannya. Dan kami mengharap, dan saya sendiri serta Bapak Ilmu Haji, tolong sebelum melakukan ibadah haji, kan hajinya masih lama kan ini, masih 1 bulan lebih. Kalau Bapak berangkat besok atau seminggu lagi, tentunya masih 1 bulan setengah atau 1 bulan kira-kira, atau 20 hari sebelum haji. Tolong jangan banyak jalan-jalan dulu. Biasanya jamaah haji itu menunggu haji jalan-jalan ke mall, ke pasar seng dulu. Sekarang pasar seng ini udah nggak ada, adanya mall-mall dan sebagainya. Jalan-jalan terus beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, ya. Kemudian banyak minum air dingin. Secara kesehatan, kalau udara panas, ini mungkin udara sangat panas. Karena kemarin sebelum Ramadan saya baru dari Mesir. Itu panasnya luar biasa, 45 derajat Celcius itu di Mesir, belum di Saudi. Nah, musim panas ini secara kesehatan kita dilarang untuk minum air dingin banyak-banyak. Minumnya air biasa aja seperti ini. Karena kalau kebanyakan minum air dingin, biasanya kita akan jatuh sakit. Yang tadinya saya jadi pilek, yang tadinya saya jadi batuk, itu gara-gara terlalu banyak minum air dingin. Zam-zam yang disayangkan lagi, air zam-zam pun rata-rata diberi es. Tapi di sana ada 10 tempat minum, pilihlah yang dingin, yang biasa, bukan panas tapi yang biasa seperti ini, tidak terlalu dingin. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kesehatan kita terjaga. Maka diharapkan sebelum kita masuk haji, kan haji itu tanggal 7, 8, 9 sampai 10 Dzulhijjah, kemudian ditasiknya sampai 13. Maka sebelum tanggal 7 itu diharapkan untuk tidak forsir tenaga kita untuk kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, tapi perbanyaklah zikir, doa, dan banyak di masjid, dikurangi jalan-jalannya. Setelah selesai haji, silahkan jalan-jalan, ya. Karena ibadah yang sangat penting itu sudah kita laksanakan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Barang siapa yang haji tidak tengkar, tidak katakan perbuatan keji, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan ibunya pertama kali. Artinya dosanya dihapus semuanya. Tapi ini berapa jarang yang bisa seperti itu. Kenapa? Dalam ibadah haji itu tadi kita katakan ada orang yang asal, ada orang yang tidak mau antri, ada orang yang menendang kita desak-desakan. Itu menyebabkan kita marah, menyebabkan kita jengkel. Kemudian pelayanan ibadah haji yang dilakukan oleh pemerintah kita kadang-kadang kurang maksimal dibanding dengan negara-negara tetangga. Karena banyak masalah di dalam negara kita ini, kadang-kadang kita jengkel. Ada yang suami istri, dan ini saya dulu pernah menjadi tembus tenaga muslimah. Waktu mahasiswa itu ditugaskan, jadi waktu saya di Mesir ditugaskan jadi tenaga muslimah membantu petugas haji yang ada yang dari Jakarta. Itu kadang-kadang karena tidak tahu kenapa penginapan di Indonesia itu kadang-kadang paling jauh dari Masjidil Haram, padahal budayanya lebih mahal. Itu bahkan kadang-kadang antara suami dan istri itu dipisah, antara kakek dan nenek, antara kakek dan cucu, antara bapak dan ibu kadang-kadang pisah. Kenapa? Karena hotelnya sudah penuh, satu kloter itu kadang-kadang dipecah. Nah, ini kadang-kadang kurang profesional. Ya, kita menginginkan agar ke depan ini supaya tidak terjadi seperti ini. Oleh karena itu waktu saya zaman dahulu pada tahun saya lupa 2000 berapa begitu, itu banyak jamaah haji yang demo. Jadi demo itu bukan hanya di depan DPR, bukan hanya di jalan-jalan, tapi di depan Dakar, Mekah dan Madinah, daerah kerja Mekah mendemo karena tempat tinggalnya itu di
dipisahkan antara suami istri, antara kakek nenek, itu kan demo. Peranannya kurang maksimal. Hal seperti ini bagi yang niatnya memang haji, tolong ya, itu sudah sebat ya. Nanti demonya di Indonesia saja. Masa haji masih demo ya, masih menuntut begini-begini. Memang kita dituntut kesabaran. Karena itu di sini tadi barang siapa yang haji tidak demo, kan? Tidak yarfus, tidak mengucapkan kata-kata keji, ya, tidak jidal, wala jidal, tidak debat usir. Jadi kalau orang hajatan kan sudah diam saja, katanya puasa, maka dia akan pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya, dalam keadaan diampuni dosa-dosa. Karena benar-benar hajinya ikhlas. Bapak dan Ibu sekalian, kadang saya itu terpengaruh atau terkabung-kabung dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang haji dari mana, dari desa-desa yang terpencil. Mereka untuk haji itu harus menunggu 50 tahun mengumpulkan uang. Kadang-kadang harus menjual sawahnya. Untuk apa? Untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mereka itu di Mekah, di Madinah itu jadi orang yang lugu. Ya. Bahkan kadang-kadang kena tipu. Kena tipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Mereka apa saja uang dikeluarkan. Berapapun uang dikeluarkan, walaupun hanya ditipu demi kelancaran haji. Subhanallah. Mereka itu haji untuk menyambut panggilan Allah itu rela mengorbankan jutaan rupiah. Sedang sebagian dari masyarakat kita datang ke tempat ibadah haji bukan mengorbankan uang, tapi mencari uang. Kan beda. Yang satu haji dengan mengorbankan uang puluhan juta, menunggu puluhan tahun. Yang satu haji dengan cara mengumpulkan pundi-pundi emas dalam ibadah haji. Jadi rahimahullah, memang tidak dilarang kita haji sambil bekerja, tetapi kadang-kadang ibadah hajinya dipinggirkan, dinomor duakan, dinomor tigakan, yang penting uangnya dulu. Kadang-kadang melanggar etika-etika haji. Itu yang terjadi di masyarakat kita termasuk Indonesia, sehingga beberapa travel, beberapa pelayanan ibadah haji menjadi buruk karena travel itu atau sebagian pengurus haji itu memang hanya sekedar mencari keuntungan tanpa mengindahkan jamaah haji. Saya pernah, teman-teman sekalian, saya mengurus dada saya. Kenapa? Ketika bapak dan ibu dari jamaah haji itu tersesat banyak 1, 2, 3, itu kalian dibiarkan itu. Padahal petugas-petugas itu punya kewajiban, mereka haji dibayar oleh rakyat. Karena ada ibu-ibu yang tersesat. Saya bilang tolong diantarkan ini. Ada sopir di sana, sopir juga sopir, terus dari orang yang tinggal di sana. Nanti aja nunggu banyaknya. Subhanallah. Nanti saja nunggu banyaknya, sedang dia itu tidak ada kerjaan, itu cuma tiduran, minum-minuman. Kasihan ibu ini nunggu 1 jam, 2 jam. Nanti ada satu lagi. Setelah 4 jam nunggu satu lagi. Setelah terkumpul semua sekitar 10 orang, itu nunggu sampai 5 jam, 6 jam. Kasihan. Kadang-kadang ibu-ibu dan bapak ini tidak bisa bahasa Indonesia, terus terang ada. Saya sering menemui ibu-ibu yang dari daerah luar Jawa, ditanya ibu dari mana? Enggak paham. Pondoknya di mana bu? Enggak paham. Kenapa? Dia tidak pandai bahasa Indonesia. Dan dia dari daerah yang saya juga tidak paham bahasanya. Tetapi ada sebagian ibu dan bapak yang tidak pandai bahasa Indonesia, tapi dia cerdas, pintar. Ketika tersesat dia katakan sama orang Arab, ya Syekh, ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Paham saya itu. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dia harus Al-Fatihah. Akhirnya diantar oleh sana itu. Ini salah beberapa hal yang bisa kita lihat. Ya. Karena itu, ya, marilah di dalam ibadah haji ini kita luruskan niat kita. Memang sangat susah luruskan niat ini. Karena itu, rahimahullah, di dalam ibadah ihram pertama kali
saya mau sedikit mengurutkan ibadah haji ini. Ketika kita menggunakan pakaian ihram, apa hikmah dibalik menggunakan pakaian ihram? Yang pertama, ihram itu kan niat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ihram itu bukan menggunakan pakaian ihram, bukan. Ihram itu kalau dalam istilah fikihnya ihram itu berihram itu niat ibadah haji. Labbaika hajjan, ya Allah, saya benar-benar ingin haji. Kalau ingin umrah, labbaika umrah diucapkan keras-keras. Berarti apa? Diluruskan niatnya. Yang kedua, pakaian ihram ini berwarna putih dan tidak berjahit. Mungkin sekarang kita menggunakan pakaian dengan berbagai motif, dengan jahitan, dengan berbagai harga. Nanti kalau umroh dan haji sama aja, semuanya pakai pakaian putih untuk laki-laki dan tidak berjahit. Sebuah kesalahan kalau kita menggunakan pakaian ihram pakai namanya kancing. Itu sering orang Indonesia atau orang Turki, beberapa orang supaya tidak jatuh menggunakan kancing, diberi kancing. Dan ada sebagian jamaah haji yang menggunakan celana dalam. Maaf ini ya, ini tidak boleh. Loh gimana Ustaz? Tidak menggunakan celana dalam dan sebagainya. Ya memang begitu haji. Dulu haji pada zaman jahiliyah itu bahkan mereka panjang bulat zaman jahiliyah. Karena zaman jahiliyah itu dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah Quraisy itu menganggap bahwa kita itu berdosa. Kita itu bermaksiat dengan pakaian kita. Kita korupsi dengan pakaian. Korupsi itu kan menggunakan baju kan. Mencuri menggunakan baju itu. Berbuat maksiat menggunakan baju. Lah karena baju ini kotor, maka mereka menghadap Allah dengan melempar baju ini pada saat jam 12 dan malam hari. Supaya nggak kelihatan. Oleh Islam itu dihapus, diganti dengan pakaian ihram yang putih tapi tidak berjahit dan tidak boleh menggunakan celana dalam. Jadi pakaian dua kain untuk sarung. Jadi sarung itu dilipat kayak sarung itu nggak berjahit dan untuk atas. Ya. Itu menunjukkan bahwa hadirin rahimakumullah yang mau berhaji dan yang sudah haji itu menunjukkan bahwa kita itu nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti itu. Kita tinggalkan seluruh kekayaan kita ini. Maka mestinya kalau orang sudah ibadah haji mesti sudah nggak korupsi lah. Haji kalau masih korupsi berarti hajinya nggak benar itu. Justru kalau setelah ibadah haji itu banyak infak, Pak. Banyak menangis, ya. Kemudian banyak introspeksi karena ibadah haji itu seakan-akan kita sudah meninggalkan dunia. Terus yang ketiga, ibadah haji itu menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih. Artinya apa? Artinya kita nanti mati, Pak, dengan pakaian kain kafan yang putih. Seakan-akan kita ibadah haji itu benar tadi orang desa itu. Seakan-akan mengantarkan kita kepada ke liang kuburan karena mau menggunakan pakaian ihram yang putih. Oleh karena itu kain kafan bisa dibeli sejak sekarang. Saya mendengar ada saudara kita di daerah sini, daerah Celengsi kalau tidak salah, dia itu kaya raya, rumahnya besar sekali. Saya dapat cerita dari orang yang pernah masuk di situ di rumah itu di tengah-tengah rumahnya itu dibuat apa? Dibuat kuburan, bukan kuburan beneran, kuburan-kuburanan, kuburan bohongan, dibuat nisan begitu. Kenapa? Supaya ingat mati. Supaya ingat matinya. Dan itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja kalau Bapak ini nyoba. Nah setelah ini bangun kuburan di rumahnya masing-masing. Nah apa-apa. Dulu zaman sahabat bahkan lebih dahsyat daripada itu, Pak. Sahabat dulu itu ada sebagian orang-orang soleh zaman dahulu itu mintakan pembantunya untuk gali kuburan di samping rumahnya. Kemudian dia masuk kuburan itu, masuk tutup pakai apa? Bukan pakai tanah, ini mati beneran. Pakai kayu, tutup pakai kayu 5 menit saja ya gitu. Dia di dalam kuburan itu 5 menit, buka, dia bangkit lagi. Seakan-akan dia sudah mati dan hidup lagi. Masa orang sudah mati melihat malaikat di sana hidup masih nggak tobat-tobat.
Itu sampai segitunya dulu. Nah kita paling tidak ialah buat kuburan di rumah kita. Apa paling tidak beli kain kafan lah. Ya. Beli kain kafan itu menunjukkan bahwa kita itu sudah siap mati. Gitu. Paling tidak dalam ibadah haji itu kain ihramnya itu kalau nggak usah dibuat, kenang-kenangan lah ya. Untuk ingatkan kita kepada kematian. Dan ketika di Padang Arafah pada hari ini dan hari rahimahullah, coba kita lihat di situ suasananya putih semuanya, seluruh dunia di situ di tengah Padang Arafah yang sangat panas. Saya pernah melihat dan ini pelajaran. Sebenarnya yang disunahkan di Padang Arafah itu adalah kita berdoa habis sholat zuhur sampai maghrib. Puncaknya adalah sebelum maghrib, habis asar sampai maghrib itu puncak. Tetapi untuk orang Indonesia, saya lihat dan saya dengar, justru semangatnya itu habis zuhur, habis sholat zuhur jamaah itu berdoa, ada yang doa bersama, ada yang doa macam-macam. Tapi jam 2 sudah capek mereka. Jam 2, jam 3 itu sudah capek. Nah, jam 2 itu mereka tidur-tiduran, makan-makan, bahkan tidak sedikit yang semprot-semprotan sama temannya. Karena panas kan semprotan pakai air semprotan. Padahal itu hari Arafah itu hari yang paling afdal. Khususnya habis asar sampai maghrib. Sayang kalau kita pakai untuk gurunya nanti lah setelah di Mina, di Arafah ini dalam kita berdoa ya, dari baca asar sampai maghrib. Karena pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan sama malaikat, malaikat lihat lainnya hamba-hambaku ini di Arafah. Mereka semuanya berdoa kepada bangga Allah terhadap hamba-hambanya yang di Arafah itu. Maka marilah kita manfaatkan ibadah di Arafah itu. Makanya di Indonesia pun disunahkan untuk puasa. Itu afdal. Hari itu hari Arafah. Afdal malam itu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya yang paling afdal adalah hari Arafah dan hari Idul Adha itu. Hadirin rahimakumullah. Ketika di Arafah itu yang paling afdal bacaannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca oleh saya dan oleh para nabi-nabi sebelum saya, khususnya pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya itu, Pak. Kan para ini katakan Ustaz, itu bukan doa itu Ustaz, itu zikir. Ya, kita katakan itu zikir. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, bukan dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu mengatakan, hambaku, kalau kalian memuji diriku, selalu memuji sampai lupa berdoa kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang minta kepada diriku. Sekarang secara logika saja, Pak. Kalau kita punya anak atau punya bawahan atau punya siapa saja teman kita dan kepada kita, Pak, saya minta uang, Pak. Pak, saya minta ini, Pak. Pak, saya minta ini, Pak. Ya. Ada anak lain atau satu anak lagi atau pegawai lagi katakan, Pak, Bapak ini orangnya baik, Bapak ini orangnya rajin, Bapak ini orangnya subhanallah, Bapak ini orangnya dermawan. Senang orang Bapak senang kepada orang yang selalu minta uang atau senang kepada orang yang selalu muji? Kepada orang yang muji. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebagai permisalan saja. Allah Subhanahu wa taala lebih cinta kepada orang yang selalu memuji dirinya daripada orang yang meminta. Orang yang minta juga Allah senang. Cuma yang memuji lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu afdal doa itu adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga doa itu tidak afdal kalau tidak didahului dengan pujian
dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah, bukankah sebaik-baik doa itu surat Al-Fatihah? Pertama kali apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, yang menjadi raja pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru ihdinas siratal. Doanya terakhir. Yang penting itu adalah apa? Memuji, bahkan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam doa di awal. Sebelumnya apa? Ya, kalau kita tadi talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya apa? Artinya ujian kepada Allah dan tauhid kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Subhanallah. Itu terjadi ketika ada sama Allah memanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kita datang, itu juga tauhid. Jadi yang datang memenuhi panggilan Allah di masjid, maka Allah akan manggilnya nanti di Mekah dan di Arafah. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu. Kemudian innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, ya Allah, sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Subhanallah. Jadi sebenarnya hadirin dan hadirat rahimakumullah, ibadah haji ini sebenarnya adalah bertauhid kepada Allah, menguatkan tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika antara Safa dan Marwah, itu kita juga diperintahkan berdoa juga seperti itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, juga begitu. Itu juga doa-doa yang terus-menerus diperintahkan di dalam ibadah ini. Nanti setelah tawaf, Bapak Ibu sekalian, kita sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Bacaan pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu masalah tauhid. Kemudian rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad, masalah tauhid. Tadi sebelum sholat subuh kita sholat sunat fajar, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, tauhid juga. Hadirin rahimakumullah, artinya sebenarnya nilai ibadah haji ini lebih kepada nilai tauhid dan nilai-nilai yang mengingatkan kita kepada akhirat. Di padang mahsyar, di padang Arafah, mengingatkan kita kepada padang mahsyar. Nanti kita semuanya juga seperti itu. Tapi bukan di Arafah, di mana? Di daerah Syam, Palestina, Jordan, Suriah dan Lebanon. Itu nanti dirubah oleh Allah Subhanahu menjadi padang mahsyar untuk orang seluruh dunia. Yang dari kuburan ini semuanya dari Indonesia dibangkitkan, semuanya menuju ke sana, semuanya jalan. Ya, jadi nanti kita bangkit dari kuburan kita, ya, itu jalan aja. Dia nggak nengok kanan kiri, terus jalan kayak mayat apa? Mayat bangkit itu menuju padang mahsyar. Ya. Yattabi'una da'i, ikuti suara. Ke sini, itu ikuti suara. Dan tidak ada orang yang ngobrol. Enggak sempat. Yang terdengar hanya la tasma'u illa hamsa di dalam surat Toha. Ya. Kita tidak mendengar waktu nanti di padang mahsyar itu kecuali gesekan sandal atau suara langkah. Sepi semuanya menuju kepada padang mahsyar. Itulah yang terjadi di Arafah, yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, dan semuanya dikumpulkan jadi satu. Kalau di padang mahsyar itu lebih dasar lagi, nggak pakai pakaian ihram, justru
kita tidak menggunakan baju sedikit pun. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana nanti kita malu dong saling melihat auratnya? Kata Rasulullah, tidak sempat terpikir. Sekarang saya tanya Pak, kalau terjadi gempa, tsunami atau gempa atau kebakaran, sempat orang mikir tidak? Orang-orang kan nggak sempat. Kadang-kadang ibu saja sama anak bayinya aja lupa. Sudah keluar kebakaran, lupa anaknya tertinggal. Karena dia diambil bukan anaknya tapi guling. Kenapa guling? Bukan anaknya. Itu baru kebakaran, baru gempa, baru tsunami. Apalagi pada padang mahsyar yang hamil pun bisa keguguran. Ya. Orang yang rambut saya ini putih, tiba-tiba hitam, tiba-tiba putih, saking dahsyatnya hari ini. Maka tidak terpikir melihat aurat orang lain. Artinya dalam rahimahullah, dalam ibadah haji ini sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Maka dimohon, paling tidak nanti ada catatan-catatan lah yang mau berangkat haji. Kalau sempat dicatat itu kejadian-kejadian. Biasanya ini kata sebagian orang itu kalau dalam ibadah itu ada keajaiban katanya. Katanya ini orang-orang yang dulunya maksiat kepada Allah SWT itu dihukum pada ibadah haji. Oh ibadahnya maksiat. Karena di Mekah ini kalau macam-macam kualat. Ya ini kota suci. Ya. Maka kalau bisa nanti dibuat catatan-catatan pelajaran-pelajaran hidup yang dilihat dalam ibadah haji itu mudah-mudahan bisa ditularkan kepada kita jamaah. Maka kami harapkan nanti kalau ini kan melepas, kalau bisa nanti ada menyambut. Nah, jadi bapak-bapak yang mau haji ini tolong nanti satu-satu cerita. Dan ibadah haji itu ada hal-hal yang sangat mengesankan apa? Tentang masalah keimanan. Karena ini adalah perjalanan rohani, masalah keimanan apa saja yang bisa kita sampaikan sama jamaah supaya jamaah juga ikut mengambil pelajaran dari ibadah. Jadi rahimahullah, barangkali ini sebagian kecil yang bisa saya sampaikan hikmah-hikmah dalam ibadah haji. Tentu saja kita tidak menyampaikan tentang hukum-hukum karena saya yakin masing-masing dari bapak dan ibu yang sudah mau berangkat haji ini sudah belajar tentang hukum-hukum. Maka saya hanya menyampaikan tentang hikmah-hikmah di balik ibadah haji. Di sana ada hikmah-hikmah lain mungkin akan disampaikan oleh bapak-bapak yang sudah berangkat haji juga, karena masing-masing dari kita punya pengalaman sendiri-sendiri yang tidak didapat oleh orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab Pak? Doa, ada tanya jawab ya, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Tapi ada pertanyaan ini Ustaz. Tanya. Bapak mau nanya sebelum doa? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Biasa kita ada mencapai kita semua. Ya. Ini adalah itu. Sebenarnya begini. Saya pernah membaca hadis dari tidak salah dari apabila seorang itu memiliki catatan subuh sampai matahari terbit, kemudian tidak berkata-kata, insya Allah dia mendapatkan pahala haji dari umrah. Itu kira-kira. Nah, masalahnya begini. Kalau umpamanya saya seperti alhamdulillah menjelang Ramadan tadi saya telah melaksanakan umrah. Saya laksanakan mudah-mudahan dengan baik dan mudah-mudahan diterima. Tapi kalau umpamanya sekarang dengan ada satu fasilitas setelah kita melaksanakan salat sunat sunnah atau sirah itu mendapatkan pahala haji dan itu artinya seperti pahala yang mulia sekali. Artinya kita kerjakan haji yang murah ini dengan baik. Nah yang saya tanyakan Ustaz, waktunya sebenarnya kapan Ustaz? Karena dikatakan waktu itu tadi ada Allah mengatakan sampai jam 6. Padahal umpamanya menurut jadwal ada jadwalnya Ustaz. Dan yang dalam keterangan hadis itu
itu saya ada baca bahwa waktu subuh itu setelah waktu haram, tipis sekali antara subuh itu dengan salat duha. Jadi tipis sekali. Jadi kalau umpamanya berdasarkan jadwal bahwa waktu subuh itu umpamanya tadi, umpamanya jam 5:48 dulu. Kalau dia sudah sampai ke jam 6, artinya itu sudah masuk duha. Nah, ini saya tanyakan, waktu subuh itu sebenarnya yang